Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan menjadi sebuah keberkahan nantinya. Boleh Alisa pimpin doa? Dicek dulu kolong-kolong di bawahnya ada sampah atau enggak? Aman semua? Oke baik, yang enggak masuk hari ini siapa aja? Afan dan juga Zevanya. Kalau Afan kenapa Afan? Sakit. Sakit apa tuh Afan? Enggak tahu. Kalau Zevanya kenapa Dit? Apa? Oke. Jadi sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, Bapak mau mengasah bagaimana pikiran kalian yang mumpung masih pagi, jadi masih segar semua. Oke, Bapak ada ice breaking atau pertanyaan salah satu ini. Donat. Udah tahu? Udah pernah dengar? Donat. Rijal punya berapa donat? 1, 3. Yang jawab 1 siapa angkat tangan? 2. Yang jawab 2? Naila, Iwayan. Kalau jawab 3, 1, 2. Jawabannya 1. Donat. Bagas punya berapa donat? 4, 3, 5, 2, 1, 4, 2. Jawabannya 2. Sampai sini paham? Donat. Radit punya berapa donat? 4, 3, 2, 1. 2. Mohon maaf. 2. Yang jawab 2 tadi siapa? Saya. Udah paham? Paham nggak? Ada yang mau menjelaskan nggak? Kenapa bisa 2? Salah. Tadi donat itu apa jawabnya? D. Terus O. Terus E. Terus A. Donat. Radit, huruf radit ada berapa yang sama apanya? Radit A dan T. Berarti sampai sini paham? Coba Bapak ulang. Donat. Radit. Oh iya, mohon maaf. Ada 3. Oke. Udah berarti udah paham semua nih, udah paham ya? Oke, coba Bapak ulang. Donat. Arkad punya berapa donat? Arkad 2 apa 3? Kenapa 2? 3. Kita tulis Arkad 1, 2, 3. Sampai sini paham? Oke, itu agar dapat mengasah bagaimana pikiran kalian biar fokus sama materi hari ini. Oke, baik. Kita masuk ke dalam materi. Kita akan masuk ke dalam materi yaitu mobilitas sosial. Sebelumnya kita sempat belajar tentang yang namanya mobilitas sosial. Apa yang Bapak tampilkan?
Masih ingat nggak mobilitas sosial? Ada yang masih ingat? Perpindahan posisi. Seperti apa lagi? Ingat nggak? Dari kota ke, nah itu salah satunya. Nah ini ada pertanyaan pemantik. Adakah kalian pernah mengalami atau melihat ada orang yang mengalami mobilitas sosial atau perpindahan atau perubahan status sosial? Apa Eka? Dari karyawan menjadi bos. Nah itu mengalami perubahan status sosial. Tahu kan kalau status sosial itu kayak contohnya karyawan, bos, kemudian manajer dan lain sebagainya. Itu masuk ke dalam mobilitas naik. Ada yang pernah melihat ada mobilitas yang menurun? Kayak karyawan menjadi dipecat ataupun karyawan menjadi pengangguran. Ada yang pernah mengalami di sini? Pernah melihat? Pernah? Nah itu contoh dari mobilitas vertikal. Jadi dalam mobilitas itu ada dua bentuk. Yang pertama yaitu vertikal dan juga horizontal. Nah betul tadi kata Radit bahwa mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang ataupun sekelompok orang dari lapisan satu ke lapisan lainnya. Jadi dia ini pindah posisi. Contoh kayak misalkan dari manajer ke bos, dari manajer ke karyawan bisa, dari karyawan menjadi karyawan cuman ditempatkan di tempat yang lain bisa disebut dengan mobilitas sosial. Sampai sini paham? Oke, selanjutnya mengapa ada orang yang bisa naik jabatannya dan juga bisa turun ataupun kehilangan jabatannya? Ada yang tahu? Kenapa? Kenapa ada orang yang bisa naik nih jabatannya? Karena apa, Paris? Ada yang tahu? Karena kinerjanya bagus. Kalau misalkan yang kehilangan jabatannya, ada yang tahu? Kenapa, Bagas? Tahu nggak? Kenapa ada orang yang bisa dipecat? Kan kalau naik jabatan kinerjanya bagus, kata Paris. PHK. Nah itu contoh dari ada yang naik jabatannya dan juga ada yang kehilangan jabatannya. Tadi itu masuk ke dalam bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, ada dua bentuk dalam mobilitas sosial. Yang pertama yaitu mobilitas vertikal dan juga horizontal. Tahu nggak bentuk vertikal seperti apa? Begini, tuh ada yang naik, ada yang turun. Kalau misalkan horizontal, sama lurus ke samping. Nah itu. Nah mobilitas vertikal itu dibagi menjadi dua, yaitu vertikal ke atas dan vertikal ke bawah. Ada yang tahu bedanya apa? Kalau vertikal ke atas itu naik jabatan, tapi kalau ke bawah itu jadi disebut jabatan. Betul, tepuk tangan buat Naila. Nah betul kata Naila bahwa vertikal ke atas dia mengalami kenaikan, entah jabatannya ataupun statusnya. Kalau vertikal ke bawah dia kebalikannya, yaitu bisa turun jabatannya. Nah, vertikal sosial. Mobilitas sosial di vertikal. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan status, sama pengertiannya. Cuman bedanya apa, Pak? Bedanya dia ada di belakangan naik dan juga turun. Jadi kalau kalian bisa menghafal pengertian dari mobilitas sosial, sudah pasti kalian bisa menghafal pengertian dari mobilitas vertikal dan juga mobilitas sosial horizontal. Bedanya apa, Pak? Tinggal ditambahin. Kalau mobilitas vertikal adalah lebih tinggi dan juga lebih rendah, ataupun bisa naik dan juga bisa turun lapisan sosial masyarakatnya. Sampai sini paham? Bisa bedainnya? Nah, ada dua di mobilitas vertikal, yaitu social climbing dan juga sinking. Kalau climbing itu adalah naik, kalau sinking turun. Apakah pendidikan dapat mengubah status sosial yang sekarang? Bisa nggak? Gimana caranya? Belajar. Semakin kalian meningkat nih sekolahnya, kayak misalkan dari dasar, menengah,
dan juga menengah ke atas, itu semakin pula banyak ilmu-ilmu yang akan kalian dapatkan. Tuh, misalkan kalian di SMP nih belajar IPS, nanti pada saat SMA kalian akan dibedain jurusannya. Ada yang IPA, ada yang IPS. Dan yang IPS akan dibagi ada apa aja IPS? Geo, sosio, terus sejarah itu. Nah, mobilitas sosial vertikal ke atas adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status sosial. Jadi dia ini mengalami peningkatan dari yang manajer bisa menjadi bos, dari yang karyawan bisa menjadi manajer, dari yang pengangguran sekalipun bisa menjadi karyawan. Itu contohnya. Kalau ke bawah seperti apa? Kalau ke bawah dia mengalami penurunan status. Jadi dia bisa dikeluarkan dari pekerjaannya ataupun jabatannya bisa turun. Misalkan dia sebelumnya jadi bos. Nah, karena memang kinerjanya kurang bagus ataupun tadi betul adanya PHK massal, otomatis dia bisa di PHK ataupun diturun jabatannya menjadi seorang karyawan. Oke, selanjutnya yaitu horizontal. Tadi kalau vertikal bisa naik dan bisa turun. Kalau horizontal dia sama. Dia mengalami perpindahan, cuman jabatannya masih sama. Oke, sampai sini paham? Contohnya seperti misalkan guru SMP 167 dipindahkan ke SMP lain, SMP 255 misalkan. Ada yang tahu gurunya siapa? Ngajar IPS juga sebelumnya Bu Yuni. Nah, itu salah satu contoh dari mobilitas sosial horizontal. Dia pindah sekolah atau dimutasi ke sekolah lain, tetapi masih menjadi seorang guru. Nah, itu. Nah, setelah kita mengetahui bentuk-bentuk, kita akan masuk ke dalam faktor pendorong dari mobilitas sosial. Yang pertama yaitu faktor individu. Setiap orang, setiap kalian nih, itu pasti berbeda-beda. Ilmu yang kalian dapatkan atau ilmu yang kalian tekuni berbeda-beda. Contoh dapat ilmunya matematika misalkan, sedangkan Ramadan IPA. Jadi tidak bisa disamaratakan. Nah, bagaimana cara kita bisa mengetahuinya? Caranya yaitu kita perlu rajin sehingga dapat berprestasi dan juga tidak mudah pantang menyerah. Sehingga itu kita akan dapat meningkatkan status sosial kita lebih mudah. Selanjutnya itu penyebab struktural. Perubahan zaman ataupun teknologi itu dapat meningkatkan atau menambahkan profesi baru dan juga mengurangi profesi yang lama. Contohnya, waktu zaman Bapak SMP juga tidak pernah berpikir bahwa seorang YouTuber, seorang gamers itu bisa menjadi sebuah pekerjaan. Siapa YouTuber yang kalian tahu? Coba sebutin. Winda Basudara, terus siapa lagi? Miaung, terus siapa lagi? Dian Kate. Pascol tahu? Tahu. Nah, itu salah satu YouTuber. Kemudian kalau gamers yang kalian tahu, siapa aja? Yang main game ML, yang menang M1. Siapa aja? One. Terus siapa? One win. Win, ya Win. Nah, itu. Munculnya profesi YouTuber itu membuat orang dapat sukses melalui internet. Contoh selain YouTuber dan juga gamers, ada influencer. Banyak tuh. Influencer itu bisa sukses melalui endorse. Bisa juga influencer yang menjadi seorang pemain bintang film. Tuh. Nah, bisa jadi kalian nih salah satu yang menjadi YouTuber akan jadi YouTuber. Misalkan. Kemudian Radit bisa menjadi gamers, misalkan ngegantiin si Pastor. Nah, Najwa jadi influencer, misalkan Amin. Selanjutnya itu kemudahan akses pendidikan. Kalau misalkan akses pendidikannya seperti fasilitasnya dan juga tenaga pendidiknya yang sudah berkualitas, itu dapat memudahkan kita untuk menyerap ilmu pengetahuan. Contoh di SMP 167. Ya, fasilitasnya sudah memadai, IPA sudah ada, proyektor sudah ada, meja dan kursi sudah nyaman. Lab ada nggak? Lab apa aja di sini? IPA. Kemudian lab
Nah, itu menjadi sebuah kunci utama dalam meningkatkan kualitas hidup dan juga dapat meningkatkan status sosial kita. Selanjutnya yaitu status sosial. Kalau misalkan kalian memiliki keluarga yang baik, kemudian keluarga yang memang mapan, itu dapat menumbuhkan motivasi ataupun menumbuhkan semangat kita untuk dapat berpindah. Contohnya, misalkan Najwa ini memiliki orang tua yang pejabat tinggi, seorang DPR misalkan. Nah, kemudian Najwa ini ingin sekali atau termotivasi untuk seperti orang tuanya. Akhirnya dia memutuskan untuk menjadi seorang ketua OSIS. Sampai sini paham? Jadi dengan adanya orang tua ataupun keluarga terdekat, teman-teman terdekat yang memiliki profesi baik ataupun memiliki semangat yang kuat, itu dapat meningkatkan motivasi kita agar kita tetap maju. Selanjutnya yaitu keadaan ekonomi. Kenapa ada keadaan ekonomi di faktor pendorong? Ada yang tahu? Kenapa anak ada faktor ekonomi di pendorong? Karena apa tuh? Betul, tepuk tangan buat anak. Jadi ekonomi yang cukup itu dapat menjadikan kita seorang yang lebih meningkat kualitas hidupnya. Jadi kita bisa sekolah lebih tinggi, misalkan ke perguruan tinggi, kemudian S1, S2, S3. Kalau yang ekonominya tidak cukup masih bisa. Sekarang di kampus sudah banyak beasiswa yang sudah ada. Ada yang tahu beasiswanya apa aja kalau di sekolah nih? Yang kalian tahu beasiswanya apa? KJP. Setelah lulus itu bisa dikembangkan. Ada yang tahu? KJMU. Misalkan kalian mendapatkan KJP dan ingin melanjutkannya, bisa lewat KJMU. Kalau yang secara nasional, ada yang tahu nggak? Itu kan secara Jakarta doang itu. Yang nasional dong nggak? Kak? Apa yo? Kartu Indonesia Pintar. Apa? KIPK. Betul. Jadi jangan takut untuk misalkan saya tidak bisa nih Pak kuliah karena memang terkendala biaya. Tenang, kalau kalian bisa melihat beasiswa, banyak sekali beasiswa yang ada di perguruan tinggi negeri dan juga perguruan tinggi swasta. Sampai sini paham? Siapa yang udah kepingin untuk kuliah angkat tangan coba. Ana, terus siapa lagi? Koas, Yael, Radit, Paris, Sivana. Selanjutnya itu situasi politik. Pemerintah dapat membuat kebijakan yang dapat membantu agar masyarakatnya itu lebih maju. Nah, tadi contohnya yaitu adanya program beasiswa. Selain program beasiswa, ada yang namanya berbagai program. Ada yang tahu nggak? Selain beasiswa nih, yang dapat mensejahterakan masyarakatnya, ada yang tahu? Yang kalau misalkan sakit bisa gratis. BPJS, nah itu selain KIPK, KJMU, KJP, ada juga kartu agar bisa mensejahterakan masyarakatnya yaitu BPJS. Nah, setelah faktor pendorong, kita masuk ke dalam faktor penghambat. Ada kemiskinan dan juga diskriminasi. Kemiskinan itu keterbatasan ekonomi yang dapat membuat seseorang untuk sulit maju ataupun sulit berpindah. Nah, dengan apa Pak? Kalau misalkan kalian memang ekonominya kurang ataupun tidak mencukupi, bisa dibantu oleh beasiswa. Banyak sekali beasiswa yang ada di Indonesia, dari bank, dari swasta, dari pemerintah, dan juga dari provinsi kalian. Itu sudah pasti. Nah, kenapa kemiskinan? Karena itu dapat sulit naik status sosialnya.
Pak Ronaldo, seorang Ronaldo itu miskin. Tapi kok dia bisa naik status sosial? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Karena dia berusaha. Nah itu, dia jangan takut untuk berusaha. Selanjutnya diskriminasi, perlakuan yang tidak adil terhadap perbedaan suku, agama, budaya dan lain sebagainya. Di sini yang suka ngebully siapa? Angkat tangan coba. Ika. Nah, tidak boleh kalian membuli teman-temannya, apalagi teman kelasnya. Itu kenapa? Karena bisa menjadi trauma berkepanjangan sehingga dia tidak dapat naik statusnya dan dapat tidak diterima. Misalkan ada yang menghina perbedaan suku, agama dan juga lain sebagainya. Sampai sini paham? Selain faktor penghambat dan pendorong, ada lagi yang namanya dampak mobilitas sosial. Yang pertama, mendorong seseorang untuk lebih maju. Tadi yang Bapak bilang bahwa kalau misalkan kalian melihat teman kalian sukses dengan kerja keras, otomatis kalian akan termotivasi. Contoh si Rijal, dia datang dari desa pedalaman yang memang rantai pekerjaannya menjadi seorang petani. Setelah lulus pasti jadi petani. Kemudian Rijal mau mematahkan hal tersebut. Dia ingin menjadi seorang abdi negara, akademi kepolisian misalnya. Dia ingin menjadi seorang perwira. Dengan kerja keras, belajar yang giat dan juga tekun untuk berlatih, akhirnya Rijal dapat menjadi salah satu perwira di Indonesia. Dia masuk ke dalam akademi kepolisian dan mendapatkan beasiswa di sana. Selanjutnya, teman-teman yang satu daerah di sana seperti Ramadan, kemudian Gilang, Langit, terus habis itu Aska, termotivasi untuk mengikuti jejak seorang Rijal. Menjadi seorang polisi, kemudian menjadi seorang abdi negara, bisa yang lain, dan sehingga rantai seorang pekerjaan petani di desa tersebut itu bisa putus. Jadi tidak hanya berfokus terhadap habis sekolah gampanglah bisa langsung bertani, nah tidak seperti itu. Bisa nanti kalian menjadi abdi negara seperti Rijal, kemudian menjadi dokter seperti Radit dan lain sebagainya. Selanjutnya, mempercepat tingkat perubahan sosial. Nah itu tadi, karena kalau kita sudah termotivasi, itu dapat lebih cepat untuk pindah status sosialnya. Contoh kayak misalkan Ronaldo, ada yang pernah berpikir bahwa Ronaldo bisa menjadi pemain terbaik? Dulu tidak. Seorang anak miskin dihina sama teman-temannya. Kemudian dia bisa menjadi seorang pemain terbaik. Nah, kalau Ronaldo bisa, sudah pasti kalian bisa. Ramadan, Rizam, Salsa, Naila, dan lain sebagainya. Siapa yang cita-citanya menjadi seorang abdi negara, angkat tangan? Seorang dokter? Paris? Kamu cita-citanya jadi apa, Paris? Pemain bola. Siapa yang jadi pemain bola, angkat tangan? Langit, Rijal, cita-citanya apa, Jal? Menjadi tentara. Rijal bagus. Nah itu contoh Rijal dan juga Paris menjadi seorang pemain bola dan juga tentara. Selanjutnya yaitu meningkatkan integrasi sosial. Sebelumnya ini tahu nggak integrasi sosial itu seperti apa? Ada yang tahu? Yang tahu dapat hadiah. Integrasi sosial, ada yang tahu nggak apa? Integrasi sosial. Yang tahu dapat hadiah? Boleh. Kurang tepat. Betul, tapi kurang tepat. Ada yang tahu? Ya, seperti Alisa. Atia, betul kata Atia bahwa integrasi sosial adalah percampuran atau penggabungan suatu nilai norma suku budaya yang berbeda-beda. Suku, budaya, agama yang berbeda-beda disatukan menjadi satu. Jadi dia itu menerima segala perbedaan. Nah, itu yang namanya integrasi sosial. Nah, dampaknya dari mobilitas sosial adalah dapat meningkatkan integrasi sosial.
Jadi kalian lebih mengenal orang-orang dari suku yang berbeda, kemudian orang dari budaya yang berbeda, orang dari agama yang berbeda, dan lain sebagainya. Contoh ini di kelas ini pasti ada yang sukunya berbeda, betul? Yang dari Jawa coba angkat tangan. Dari Jawa, Naila, Sepia, Bagas. Kalau yang dari Sunda angkat tangan. Paris, Salsa. Kalau yang dari Bali ada kan? Ika. Nah, kalau yang dari Betawi coba angkat tangan. Nah, tuh contohnya, jadi kalian bisa menerima segala perbedaan dan dapat menjadi akulturasi. Jadi penggabungan budaya. Jadi kalian bisa mengenal bagaimana sih cara bahasanya atau bahasanya orang Sunda seperti apa, kemudian bahasanya orang Betawi seperti apa. Salsa belajar sama anak, kemudian Paris belajar sama si Bagas, dan lain sebagainya. Oke, baik. Setelah kita memahami materi tadi, kita akan ada kuisis. Nah, kenapa ada kuisis? Agar Bapak dapat mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian dari yang Bapak sampaikan. Oke, boleh dibuka kuisisnya? Bisa? Ada yang nggak bisa? Coba angkat tangan. Ada yang nggak punya paketan? Spidol mana ya? Nih, angkanya 5, 3, 2, 6, 1, 0. Kelihatan nggak? 5, 3, 2. Ya, betul. Bisa, Marcella? Bisa? Bisa, Sekar? Oke. Oke, siap. Marwah bisa? Hah? Betul. Bentar. Nah, belum. Siap semua? Siap. Siap apa nggak siap? Siap. Oke, kita mulai. Ini beberapa ada yang masuk ulangan harian. Baik, udah selesai semua? Nah, oke, kita lihat siapa yang jualan satunya. Iwayan Andika. Andika Mauju, yang mana Andika Mauju? Andika, tepuk tangan buat Andika dan Rika. Nah, kita lihat skor yang lain. Nah, mayoritas dari kelas ini alhamdulillah sudah memahami tentang proses mobilitas sosial. Nah, setelah kuisis akan masuk ke dalam sesi kesimpulan. Siapa yang mau memberikan kesimpulan pada materi hari ini? Ada yang mau? Kalau tidak mau, nanti Bapak tunjuk. Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Siapa yang mau? Bapak tunjuk nanti. Kalau nggak mau, Bagas mau tadi. Boleh Naila berikan kesimpulan pada pertemuan hari ini? Jadi tahu. Boleh Naila? Jadi kesimpulan pada pelajaran kali ini kita tuh jadi tahu di kehidupan kita tuh sering terjadi namanya proses mobilitas sosial. Seperti kita naik kelas, terus ada yang nggak naik kelas, guru-guru yang pindah dari sekolah ini ke sekolah yang lain. Oke, betul kata Naila. Tepuk tangan buat Naila. Oke, kesimpulan pada hari ini adalah setiap orang akan mengalami yang namanya status perubahan atau perpindahan status sosial.
bisa mengalami peningkatan dan juga dapat mengalami penurunan. Di dalam mobilitas juga memiliki faktor pendorong yang dapat membantu kita untuk lebih mudah maju ataupun lebih mudah naik status sosial. Ada juga faktor penghambat yang dapat menurunkan status sosial kita, dan setelah itu kita akan mengalami atau merasakan bagaimana dampak ketika kita sudah naik status sosial dan juga turun status sosial. Sampai sini paham? Apakah dalam materi ini ada yang kurang dipahami? Angkat tangan yang memang belum memahami materi hari ini. Paham semua? Karena Bapak juga melihat rata-rata dan mayoritas kelas ini benar 80 dari 100 soal. Jadi benar 80 dari 10 soal. Otomatis benar 8. Tepuk tangan buat kelas ini. Oke. Baik, sebelum menutup materi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh ketua kelas pimpin doa? Telah selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah.